Bapak-bapak sekalian, pernahkah terpikirkan mengapa di usia kita ini, kesehatan di bagian tubuh tertentu seringkali terlupakan? Padahal perannya sangat krusial untuk semangat pagi kita seringkali. Kita merasa lemas, kurang bergairah, atau bahkan timbul rasa tidak nyaman di pagi hari, dan kita mengira itu hanya bagian dari penuaan biasa. Tapi tahukah Anda, banyak dari masalah ini bisa jadi berakar dari kurangnya perhatian pada satu bagian tubuh yang sangat penting, yang seringkali kita anggap sepele, bagian tubuh yang menjadi simbol kejantanan dan vitalitas pria, namun jarang dibicarakan secara terbuka. Rahasia untuk menjaga vitalitas dan kenyamanan Anda di usia emas ini mungkin tidak jauh dari rutinitas pagi Anda. Sebagai seorang ahli urologi, saya sering melihat bagaimana kebiasaan kecil di pagi hari bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan pria, terutama di usia 60 tahun ke atas. Dalam video ini, kita akan membahas 7 perawatan esensial yang perlu Anda lakukan untuk kesehatan organ vital pria Anda setiap pagi. Perawatan ini bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga tentang bagaimana menjaga fungsi optimal, mencegah masalah yang tidak diinginkan, dan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan perawatan pertama yang seringkali dianggap sepele, namun dampaknya luar biasa besar: kebersihan intim di pagi hari. Setelah bangun tidur, sebelum memulai aktivitas lain, luangkan waktu sejenak untuk membersihkan area pribadi Anda dengan seksama. Banyak pria mungkin berpikir cukup dengan mandi biasa, tapi ada detail kecil yang sering terlewat dan justru krusial di usia kita. Gunakan air hangat suam-suam kuku, dan jika Anda menggunakan sabun, pilihlah sabun yang sangat lembut, tanpa pewangi atau bahan kimia keras yang bisa mengiritasi kulit sensitif di area tersebut. Lebih baik lagi, cukup gunakan air saja. Penting untuk membersihkan seluruh area, termasuk bagian kepala penis dan, jika Anda tidak disunat, tarik perlahan kulit kulup ke belakang untuk membersihkan sisa-sisa smegma atau kotoran yang mungkin menumpuk di sana. Penumpukan ini tidak hanya bisa menyebabkan bau tidak sedap, tapi juga menjadi sarang bakteri atau jamur yang bisa menimbulkan gatal, iritasi, bahkan infeksi yang tidak nyaman. Setelah membersihkan, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah mengeringkannya dengan sempurna. Kelembaban yang tertinggal bisa menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan jamur, seperti kandidiasis, yang gejalanya bisa berupa gatal, ruam merah, atau rasa terbakar. Gunakan handuk bersih dan tepuk-tepuk perlahan hingga benar-benar kering. Hindari menggosok terlalu keras, karena kulit di area ini sangat tipis dan mudah lecet. Bayangkan betapa nyamannya memulai hari dengan perasaan bersih, segar, dan bebas dari rasa gatal atau tidak nyaman. Rasa bersih ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda sepanjang hari, membuat Anda lebih bersemangat dalam berinteraksi atau beraktivitas. Ini bukan sekadar tentang estetika, tapi tentang pencegahan masalah kesehatan yang bisa mengganggu kenyamanan dan bahkan fungsi organ Anda di kemudian hari. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan setiap pagi, adalah fondasi utama untuk kesehatan organ intim yang optimal. Setelah memastikan kebersihan, perawatan kedua yang tak kalah penting adalah kebiasaan mengamati dan merasakan. Ini adalah langkah pencegahan dini yang paling mudah dan efektif yang bisa Anda lakukan sendiri. Setiap pagi, saat Anda membersihkan area tersebut, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa organ vital Anda secara visual, dan dengan sentuhan, rasakan dengan lembut bagian atas, samping, dan bawah. Apakah ada benjolan baru, bengkak, perubahan warna kulit, ruam, atau luka yang tidak biasa? Apakah ada rasa nyeri saat disentuh atau saat Anda bergerak? Jangan panik jika menemukan sesuatu yang aneh, tapi jangan pula mengabaikannya. Misalnya, kadang muncul benjolan kecil yang tidak sakit, atau kulit yang tiba-tiba kemerahan. Ini mungkin hanya iritasi ringan, tapi bisa juga menjadi tanda awal dari kondisi yang lebih serius, seperti penyakit Peyronie, yang menyebabkan kelengkungan pada penis, atau bahkan tanda-tanda awal kanker penis yang jarang terjadi tapi perlu dideteksi dini. Bagi bapak-bapak di usia 60 tahun ke atas,
Penting juga untuk memperhatikan jika ada perubahan pada aliran urin saat buang air kecil di pagi hari, atau jika ada rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Karena ini bisa menjadi indikasi masalah pada prostat yang saling berkaitan dengan kesehatan organ intim. Dengan membiasakan diri untuk memeriksa secara rutin, Anda akan lebih cepat menyadari jika ada perubahan sekecil apapun yang mungkin memerlukan perhatian medis. Anggap saja ini seperti memeriksa kondisi ban mobil Anda setiap pagi sebelum berkendara. Anda ingin memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan aman. Deteksi dini adalah kunci dalam banyak kondisi medis. Dan ini juga berlaku untuk kesehatan organ vital Anda. Jangan biarkan rasa malu atau ketakutan menghalangi Anda untuk mengenali potensi masalah sejak awal. Last dari pemeriksaan fisik. Kita beralih ke sesuatu yang lebih internal. Namun sama krusialnya hidrasi. Banyak dari kita melupakan betapa pentingnya minum air putih segera setelah bangun tidur, terutama untuk kesehatan organ intim. Setelah semalaman tubuh berpuasa cairan, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyiram kembali tubuh Anda dari dalam. Cobalah minum 1 atau 2 gelas air putih hangat atau bersuhu ruangan segera setelah bangun tidur. Bahkan sebelum minum kopi atau teh, air adalah komponen utama darah kita, dan sirkulasi darah yang baik adalah kunci untuk kesehatan optimal di seluruh tubuh, termasuk organ vital Anda. Ketika Anda terhidrasi dengan baik, darah mengalir lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel, dan membantu membuang racun. Kurangnya hidrasi bisa membuat darah menjadi lebih kental, yang dapat memperlambat aliran darah ke organ intim, berpotensi memengaruhi fungsi ereksi dan kesehatan jaringan secara keseluruhan. Selain itu, hidrasi yang cukup juga sangat penting untuk kesehatan saluran kemih dan kandung kemih Anda. Air membantu membersihkan saluran kemih dari bakteri, mengurangi risiko infeksi saluran kemih ISK yang bisa sangat mengganggu, terutama di usia senja. ISK bisa menyebabkan rasa nyeri, sering buang air kecil, dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Minum air yang cukup di pagi hari juga membantu melancarkan sistem pencernaan Anda, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan tubuh secara keseluruhan dan energi Anda. Jadi, jadikan minum air putih sebagai ritual pagi Anda. Sama pentingnya dengan membersihkan diri. Ini adalah cara sederhana namun ampuh untuk mendukung sirkulasi yang sehat, mencegah infeksi, dan menjaga vitalitas organ vital Anda dari dalam. Ingat, air itu seperti bahan bakar terbaik untuk tubuh kita. Setelah tubuh terhidrasi, ini saatnya memberi sedikit gerakan. Kebiasaan keempat ini adalah tentang memastikan aliran darah yang lancar, bukan hanya ke organ vital, tapi ke seluruh tubuh. Di pagi hari, setelah semalaman berbaring, otot-otot dan pembuluh darah kita cenderung sedikit kaku. Melakukan gerakan ringan dan peregangan dapat membantu membangunkan sirkulasi darah. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat. Cukup dengan peregangan ringan di tempat tidur atau setelah bangun, seperti meregangkan kaki dan tangan, memutar pinggang perlahan, atau melakukan jalan di tempat selama beberapa menit. Yang lebih spesifik lagi untuk kesehatan organ vital, cobalah latihan dasar panggul, atau yang sering kita sebut latihan kegel. Latihan kegel ini sangat sederhana namun memberikan manfaat besar bagi pria di usia kita. Caranya adalah dengan mengencangkan otot-otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin saat buang air kecil. Tahan selama beberapa detik, lalu rilekskan. Lakukan ini secara berulang. Misalnya 10-15 kali dalam 3 set. Setiap pagi, latihan kegel membantu memperkuat otot-otot di sekitar kandung kemih dan rektum. Yang penting untuk kontrol buang air kecil mencegah inkontinensia urin yang sering terjadi pada usia lanjut, dan juga meningkatkan aliran darah ke area panggul, termasuk organ vital. Peningkatan sirkulasi darah ini bisa mendukung fungsi ereksi dan kesehatan saraf di area tersebut. Ini seperti memanaskan mesin kendaraan sebelum bepergian jauh. Tubuh kita juga butuh pemanasan untuk melancarkan sirkulasi setelah tidur semalaman. Gerakan ringan ini juga membantu mengurangi kekakuan sendi yang sering kita rasakan di pagi hari, membuat tubuh lebih siap untuk aktivitas seharian. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan tubuh Anda pemanasan yang tepat setiap pagi.
Dan bicara tentang energi dan sirkulasi, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh juga sangat berpengaruh. Perawatan kelima ini berfokus pada pilihan sarapan Anda. Sarapan bukan sekadar mengisi perut, tapi juga mengisi bahan bakar yang tepat untuk sel-sel tubuh kita bekerja optimal. Termasuk pembuluh darah yang sehat, yang mendukung kesehatan organ vital Anda. Pilihlah makanan yang kaya antioksidan, serat, dan lemak sehat, misalnya. Daripada sarapan dengan makanan tinggi gula atau karbohidrat olahan seperti roti putih dan kue-kue manis, cobalah oatmeal dengan buah-buahan seperti pisang, beri, atau pepaya. Buah-buahan ini kaya antioksidan yang melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel pembuluh darah. Telur, sebagai sumber protein berkualitas tinggi, juga merupakan pilihan yang baik untuk menjaga energi dan memperbaiki sel-sel tubuh. Anda bisa menambahkan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli ke dalam omelet Anda untuk asupan vitamin dan mineral esensial. Jangan lupakan lemak sehat yang bisa Anda dapatkan dari alpukat, kacang-kacangan seperti almond atau kenari, dan biji-bijian seperti biji chia atau biji rami. Lemak sehat ini penting untuk produksi hormon dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Di Indonesia, kita punya banyak pilihan sarapan sehat. Misalnya, bubur kacang hijau tanpa santan terlalu banyak, atau roti gandum dengan olesan alpukat, atau bahkan tempe dan tahu yang dikukus atau direbus. Hindari makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh yang bisa memicu peradangan dan merusak pembuluh darah dalam jangka panjang. Ingat, kesehatan organ vital sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah Anda secara keseluruhan. Jadi mulailah diri Anda dengan sarapan yang bergizi, yang memberi nutrisi bukan hanya untuk perut, tapi juga untuk vitalitas Anda. Sarapan sehat di pagi hari seperti Anda mengisi bensin berkualitas tinggi untuk perjalanan panjang. Sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan. Ada juga hal-hal yang perlu kita hindari. Perawatan keenam ini adalah tentang melindungi kulit sensitif organ vital Anda dari iritan potensial. Kulit di area sensitif ini sangat berbeda dengan kulit di tangan atau kaki. Menggunakan sabun mandi biasa yang kuat, sabun antibakteri, atau produk pembersih kewanitaan yang mengandung parfum dan bahan kimia keras, bisa membuat kulit di area organ vital menjadi kering, gatal, ruam, atau bahkan alergi. Gejala-gejala ini tentu akan sangat mengganggu kenyamanan Anda sepanjang hari, bahkan bisa memicu infeksi jika digaruk berlebihan. Alih-alih menggunakan sabun beraroma kuat, kembali ke prinsip dasar gunakan air hangat dan jika perlu, sabun khusus bayi yang sangat lembut atau sabun tanpa pewangi sama sekali. Selain produk pembersih, perhatikan juga jenis pakaian dalam yang Anda gunakan. Pakaian dalam yang terlalu ketat, terutama yang terbuat dari bahan sintetis seperti nilon, bisa memerangkap kelembaban dan panas di area intim. Lingkungan yang lembab dan hangat adalah tempat yang ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak, meningkatkan risiko infeksi jamur atau ruam. Pilihlah pakaian dalam yang longgar atau yang pas, namun terbuat dari bahan yang bernapas seperti katun. Katun memungkinkan sirkulasi udara yang baik, menjaga area tetap kering dan sejuk. Ini sangat penting, terutama di iklim tropis seperti Indonesia. Bayangkan saja mengenakan jaket tebal di siang bolong yang terik. Pasti akan terasa tidak nyaman dan gerah. Begitu pula dengan organ vital Anda. Kenyamanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal mencegah masalah kulit dan infeksi yang bisa terjadi akibat iritasi atau kondisi lembab. Perhatikan detail kecil ini di pagi hari saat Anda memilih pakaian, dan rasakan perbedaannya sepanjang hari. Jangan biarkan pakaian yang salah merusak kenyamanan dan kesehatan Anda. Dan yang terakhir, namun mungkin yang paling penting dari semuanya, adalah perawatan ketujuh mendengarkan tubuh Anda dengan seksama dan tidak ragu untuk berkonsultasi. Semua perawatan yang telah kita bahas mulai dari kebersihan yang cermat, pengamatan dini, hidrasi yang cukup, gerakan yang melancarkan darah, pilihan sarapan yang bijak, hingga menghindari iritan adalah langkah-langkah proaktif yang bisa Anda lakukan sendiri di pagi hari. Namun,
Ada kalanya tubuh kita memberikan sinyal yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar rutinitas harian. Seringkali, pria di usia kita merasa malu atau takut untuk membicarakan masalah kesehatan organ vital mereka, bahkan dengan dokter. Ada anggapan bahwa masalah seperti disfungsi ereksi, sering buang air kecil, atau nyeri di area intim adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Padahal, banyak dari kondisi ini bisa ditangani atau setidaknya diringankan dengan penanganan yang tepat, misalnya. Jika Anda mulai merasakan perubahan pada pola buang air kecil, Anda misalnya harus sering ke toilet di malam hari. Aliran urin melemah, atau merasa tidak tuntas ini bisa menjadi tanda dari pembesaran prostat jinak BPH yang sangat umum terjadi pada pria di atas 60 tahun. Kondisi ini bisa diobati, dan jika dibiarkan, dapat menyebabkan masalah yang lebih serius. Demikian pula, jika Anda menemukan benjolan, perubahan warna yang tidak biasa, atau nyeri yang menetap saat Anda melakukan pemeriksaan pagi, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini mungkin bukan apa-apa yang serius, tapi bisa juga menjadi indikasi awal dari kondisi yang memerlukan penanganan segera, seperti infeksi, peradangan, atau bahkan dalam kasus yang sangat jarang, kanker. Ingat, deteksi dini adalah kunci. Dokter adalah teman Anda dalam menjaga kesehatan. Bukan seseorang yang perlu ditakuti. Mereka terlatih untuk menangani masalah kesehatan dengan profesionalisme dan kerahasiaan. Ini seperti lampu indikator di mobil Anda yang menyala. Jangan diabaikan atau ditunda untuk diperiksa. Lebih baik memeriksakan diri dan mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, daripada menunda dan menyesal di kemudian hari. Jadi, Bapak-bapak, 7 perawatan esensial ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan vitalitas Anda di usia emas. Mulai dari kebersihan intim yang detail, kebiasaan mengamati perubahan kecil pada organ vital Anda, memastikan tubuh terhidrasi dengan baik, melakukan gerakan ringan dan latihan kegel untuk melancarkan sirkulasi, memilih sarapan yang bergizi untuk mendukung kesehatan vaskular, menghindari iritan yang bisa merusak kulit sensitif, hingga yang terpenting, mendengarkan sinyal tubuh Anda dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika ada kekhawatiran. Ingatlah bahasa Kuba penawaf partner. Perubahan kecil dalam rutinitas pagi Anda ini bisa membawa dampak besar bagi kenyamanan, vitalitas, dan kepercayaan diri Anda di usia ini. Ini bukan hanya tentang organ fisik, tapi tentang bagaimana Anda menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan kualitas hidup yang lebih baik. Anda layak merasa nyaman, sehat, dan bersemangat di setiap pagi. Saya ingin sekali mendengar pengalaman Anda. Apa rutinitas pagi Anda saat ini? Adakah tips lain yang ingin Anda bagikan? Atau pertanyaan yang Anda miliki seputar kesehatan organ vital pria di usia kita? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon berikan suka dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari kami. Ingatlah, usia hanyalah angka. Anda bisa tetap aktif, sehat, dan bersemangat di setiap fase kehidupan Anda. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.